Ya, ini trans theoretical model sudah dijelaskan tadi ya. Jadi dikembangkan sudah lama sekali tahun 82 gitu ya. Jadi ini merupakan perpaduan dari 18 pendekatan perubahan perilaku gitu ya. Jadi kita sebagai bidan juga nanti kita walaupun tidak terlalu dalam tapi juga ada mata kuliah psikologi perkembangan. Ya, jadi kita juga harapannya bisa memahami psikologi manusia seperti itu. Walaupun tentunya tidak terlalu dalam seperti misalnya kuliah di Fakultas Psikologi, tapi kita harus tahu juga. Ya, ini apa dan bagaimana sih tentang trans theoretical model? Jadi ini merupakan model berharap dalam perubahan perilaku. Model perilaku yang disengaja didasarkan pada pengambilan keputusan oleh individu. Untuk trans theoretical model di sini melibatkan kognisi, emosi, dan perilaku digunakan sebagai dasar pengembangan intervensi bagi promosi kesehatan. Tadi sudah dicontohkan oleh kelompok, yaitu contohnya adalah perilaku merokok ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi tahapan perubahan perilaku berdasarkan trans theoretical model ada pre-kontemplasi atau prakontemplasi, contemplation, preparation, action, dan maintenance. Itu ya, jadi nggak mungkin kalau ujuk-ujuk di tahap perubahan perilaku, kalau menurut trans theoretical model, ujuk-ujuk langsung ke action, enggak. Mesti ada prakontemplasi, kontemplasi, preparation, baru kemudian action. Gitu ya, jadi tidak bisa meloncat. Apalagi ke ujuk-ujuk sampai ke maintenance. Tidak bisa. Ya, jadi bertahap. Walaupun tentunya antara satu individu dan individu yang lain waktunya berbeda. Tapi kalau untuk maintenance itu waktunya sama. Tuh, jadi kalau misalnya prakontemplasi, kontemplasi, preparation mungkin si A dia hanya membutuhkan waktu 3 hari sudah sampai ke tahapan action. Si B hanya butuh waktu misalnya 1 hari. Si C dia butuh beberapa minggu baru ke action. Seperti itu. Tapi kalau dia disebut maintenance sama mau si A, si B, si C disebut maintenance paling tidak 3 bulan ya melakukan tindakan itu terus menerus. Misalnya tadinya yang tidak merokok dia action, yang tadinya merokok di action tidak merokok. Gitu ya, setelah melalui tahapan prekontemplasi, kontemplasi, persiapan, kemudian action benar-benar berhenti merokok. Ya, dia baru disebut maintenance kalau paling tidak sudah berhenti merokok selama 3 bulan. Seperti itu. Atau misalnya kebiasaan olahraga. Seperti itu. Mungkin persiapannya masing-masing. Ada yang 1 hari sudah sampai ke tahap action, ada yang 3 hari, mungkin berminggu-minggu, baru kemudian action. Gitu ya. Tapi untuk sampai disebut maintenance, semua individu sama. Paling tidak 3 bulan, baru dia disebut maintenance. Ya, ini penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Prekontemplasi apa sih? Belum berpikir, belum berniat atau belum berpikir untuk berubah. Untuk tahap kontemplasi mulai memikirkan perubahan, tapi biasanya belum siap, masih mempertimbangkan untung ruginya. Kalau misalnya saya olahraga rutin, untungnya apa sih, ruginya apa, masih dipertimbangkan. Kalau misalnya saya berhenti merokok, untungnya apa? Oh ya uang saya hemat, jadi bisa untuk yang lain. Ruginya nanti kalau kumpul-kumpul gimana? Nanti kalau mulut saya pahit gimana? Dan seterusnya. Itu. Ya, kemudian tahap persiapan. Mulai melakukan perubahan-perubahan kecil, kebiasaan lama, tetapi kebiasaan lama masih dilakukan. Ya, mungkin yang tadinya merokok mulai mengurangi yang sehari misalnya 1 bungkus, jadi setengah bungkus. Seperti itu. Atau misalnya yang belum olahraga mulai, ya belum rutin, tapi mungkin 1 minggu sekali sudah mulai lari-lari, mungkin ketika libur dan sebagainya. Seperti itu. Ya, kemudian baru ke tahap action. Ya, individu ini sudah mulai benar-benar berhenti merokok. Individu ini sudah mulai benar-benar rutin olahraga. Ya, tergantung tadi contohnya apa. Seperti itu. Kemudian maintenance. Ini individu melanjutkan perubahan dari waktu ke waktu menjadi sebuah kebiasaan baru. Ya, setiap tahapan tadi dari 5 tahapan sangat dinamis
Ya tidak selalu berurutan, cuman kalau dari action ke maintenance ya tetap berurutan. Ya karena tidak bisa kan ujuk-ujuk dari tahap ketiga sampai dia ujuk-ujuk langsung ke tahap kelima, tidak bisa karena ada rentang waktunya disebut maintenance. Ya. Ini tahap perubahan perilaku bisa sangat dinamis, tidak berurutan, kemudian ini juga nanti bisa kembali lagi. Jadi balik lagi, misalnya dari prakontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan. Mungkin dari prakontemplasi ujuk-ujuk langsung ke tindakan bisa. Gitu ya. Tapi kalau langsung ke pemeliharaan tidak bisa. Ya. Kemudian nanti juga bisa terjadi relapse atau kambuh. Gitu ya. Kalau relapse atau kambuh dari tahap mana? Tahap 5 ini, dari tahap pemeliharaan atau maintenance tadi, atau tahap tindakan atau action, dia bisa relapse atau kambuh. Gitu. Kalau masih persiapan kontemplasi ya tidak bisa disebut relapse ataupun kambuh. Ya misalnya di tahap pemeliharaan dia sudah tindakan, dia sudah berhenti merokok 1 bulan, itu kan baru disebut action atau tindakan. Oh ketika ketemu temannya sesama perokok, dia nggak enak kalau tidak merokok, akhirnya dia merokok lagi. Misalnya kan berarti relapse atau kambuh. Atau bahkan dia sudah di tahap maintenance, sudah 1 tahun nih berhenti merokok. Tapi ketika tiba-tiba mungkin ketemu dengan temannya kumpul-kumpul, atau mungkin ada pencetus yang membuat dia stres, ya copingnya tadi dengan cara merokok misalnya, akhirnya dia relapse, kambuh, kembali ke kebiasaan semula. Tuh. Nah ini relapse atau kambuh ya, sudah saya jelaskan tadi, merupakan kembalinya perilaku seseorang pada kebiasaan lama, ya terjadi pada tahap action dan atau maintenance. Tuh. Ini masing-masing sudah dijelaskan, jadi nanti tinggal dibaca lagi. Pokoknya intinya itu untuk trans-theoretical model. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Ada? Untuk trans-theoretical model? Belum? Belum, Ibu. Iya, oke. Jadi intinya apa namanya, kita memahami psikologi seseorang, gitu ya, Bu. Paling tidak kita nanti bisa memberikan pelayanan kebidanan yang tepat, ya sesuai dengan psikologis pasien atau klien kita. Atau kalau besok kalian mungkin melanjutkan lagi sekolahnya tidak hanya D3 sampai ke profesi, ya itu kan bisa nanti buka praktek sendiri. Kalau sekarang D3 masih bisa buka praktek ya, tapi nanti beberapa tahun kemudian kan harus melanjutkan sampai ke profesi. Ya, di situ supaya nanti pasiennya banyak, ya bagaimana? Ya mungkin Bu Bidannya cerdas, terampil, tetapi ternyata kalah sama Bu Bidan itu yang biasa-biasa saja. Ketika kuliah saja nggak begitu cerdas, tapi kok pasiennya banyak ya? Ya, ini ada banyak faktor. Ya, mungkin yang pertama, Ibu Bidan yang nggak begitu pandai tadi, tapi dia bisa memahami psikologi kliennya. Jadi nyaman ketika berobat ke Bu Bidan yang tadi. Fasilitas mungkin sama. Pelayanan saya kira sama. Ketika memberikan pelayanan kebidanan kan harus sesuai standar. Seperti itu. Atau bahkan, oh rumah sakit ini fasilitasnya bagus, lengkap, dokternya bagus. Tapi kenapa yang lebih ramai yang rumah sakit ini? Atau klinik yang satunya yang mungkin semuanya, ya ada semua, memenuhi standar. Tetapi mungkin biasa-biasa saja. Tapi kenapa lebih banyak pasiennya? Ya mungkin dari segi psikologis juga. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita belajar tentang beberapa teori perilaku, ya contoh salah satunya tujuannya itu tadi. Ya. Contohnya lagi, tidak semua kalau yang murah mesti pasiennya banyak atau banyak masyarakat yang minat. Ya misalnya saja BPJS atau imunisasi. Imunisasi itu kan gratis. Ya, tapi kenapa banyak ibu-ibu yang tidak mengimunisasikan anaknya? Atau kalau contohnya sekarang saja imunisasi COVID-19, gitu ya. Mungkin ketika berbayar berbeda dengan yang misalnya gratis banyak loh orang-orang yang tidak mau sampai misalnya didatangi ke rumahnya untuk imunisasi. Seperti itu. Kan ada faktor banyak yang berpengaruh.
terhadap perilaku individu, terutama kaitannya dengan kesehatan. Tuh. Oke, saya tambahi lagi materi tentang head belief model ya, sebentar. Ini head belief model. Ya, model kepercayaan kesehatan tadi sudah dijawab ya. Jadi kenapa sih seseorang kok misalnya ada ketika sakit dia tidak pergi ke rumah sakit, perginya ke paranormal atau perginya ke dukun dan sebagainya. Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, karena di sini oh dia tidak berpendidikan, yang ini berpendidikan mungkin. Tapi ada juga yang sama-sama pendidikannya mungkin setara, tapi yang satu perginya kemana, yang satu perginya kemana. Oh mungkin dari segi uang Bu, kalau misalnya ke rumah sakit dianggap biayanya lebih mahal. Oh belum tentu. Kadang ke paranormal dan sebagainya mungkin malah lebih mahal. Itu. Jadi intinya head belief model, model kepercayaan kesehatan. Gitu ya. Jadi orang melakukan sesuatu ya yang pertama karena dia percaya dulu. Jadi penyakitnya itu kira-kira berbahaya atau tidak. Kira-kira nanti yang berobat yang paling pas menurut dia, yang ke tingkat kesembuhannya tinggi menurut dia kemana. Itu. Kemudian di sini salah satu kunci untuk melaksanakan tindakan kesehatan yang tepat harus ada baik dari sumber internal maupun dari sumber eksternal. Internal ya tadi gejalanya kira-kira mengganggu dia atau tidak, misalnya COVID-19. Ya, kalau yang belum pernah atau orang-orang sekitarnya belum pernah ada yang terpapar, mungkin tidak begitu percaya ini paling ini apa namanya buatan ini, penyakit buatan misalnya. Atau kalau sekarang istilahnya apa ya? Apa sih namanya? Intinya itu merupakan hal yang memang dibuat ya karena ada kaitannya dengan politik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang pernah terpapar atau bahkan mungkin ada yang pernah kehilangan anggota keluarganya kaitannya dengan COVID misalnya, ya dia percaya. Jadi ketika mungkin suruh melakukan prokes dia mau, atau misalnya dia apa namanya suruh imunisasi dia mau, seperti itu walaupun perlindungannya mungkin yang namanya usaha manusia, apalagi dalam waktu pandemi mungkin belum 100%, tapi paling tidak dia yang penting sudah ada ikhtiar dulu misalnya. Ya, jadi ada faktor kunci yang menentukan dari dalam maupun dari luar. Ini dasar dari health belief model tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Ada faktor demografis, ada likelihood behavior-nya. Saya jelaskan satu-satu. Perceived susceptibility, persepsi seseorang terhadap risiko atau kemungkinan terpapar suatu penyakit. Persepsinya bagaimana? Kira-kira kemungkinan terpapar penyakit itu misalnya imunisasi pada balita polio gitu ya. Bisa menurut si orang tua, kira-kira risikonya besar atau tidak sih? Gitu. Kira-kira rentan tidak bayinya itu nanti terkena. Kalau misalnya dia mengaku, enggak apa-apa, enggak usah kena diimunisasi polio juga enggak apa-apa. Nyatanya saya misalnya, atau anak saya yang pertama misalnya tidak dikasih imunisasi polio juga baik-baik saja, sehat misalnya. Ya tentunya untuk persepsinya kan kecil untuk dia melakukan tindakan imunisasi. Tuh. Ya, ini severity. Ini merupakan persepsi individu terhadap keparahan penyakit yang diderita. Ya, jadi penyakitnya itu kemungkinan nanti bisa menyebabkan kematian, pengurangan fungsi fisik dan mental, kecacatan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Ya, jadi misalnya tadi polio, kira-kira kalau tidak kena penyakit, kalau tidak diimunisasi polio, kemudian terkena polio bagaimana ya? Wah bahaya kalau terkena penyakit polio bisa cacat itu,
kakinya lebih kecil satu, jalannya tidak normal, kasihan nanti besarnya misalnya. Berarti kemungkinan besar si orang tua akan mengimunisasikan anaknya. Seperti itu. Ya. Kemudian keuntungannya, persepsinya terhadap keuntungan. Kira-kira lebih besar keuntungannya atau kerugiannya? Ya, misalnya maksudnya bagaimana? Ya dari biaya yang dia keluarkan. Bu, kan imunisasi gratis. Kenapa mempertimbangkan untung rugi? Jelas dong untung karena kan gratis. Belum tentu. Misalnya, oh kalau imunisasi si ibu yang biasanya bekerja di pabrik misalnya, dia harus libur karena jadwal imunisasinya pagi pas di jam kerja misalnya. Dia siap tidak? Misalnya lagi kalau habis imunisasi, kalau panas saya tidak bisa tidur semalaman karena harus menjaga anak saya misalnya. Kira-kira antara keuntungan imunisasi itu sama dampak yang disebabkan oleh tindakan imunisasi bagaimana? Menurut individu itu besar mana? Itu yang nanti menentukan. Kemudian cost-nya, biayanya. Mahal, jauh, waktu, termasuk juga aspek sosialnya. Ya, baru kemudian nanti individu itu action melakukan iya ataupun tidak. Ya, ini tuh ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu silahkan untuk tambahan dua materi ya dari saya. Tadi sudah semuanya, yang lain seperti stres dan copingnya tidak usah karena sudah lengkap ya. Yang ini juga sudah lengkap, cuma biar lebih paham saja. Ya, nanti juga saya share ya di Healthy, jadi biar untuk tambahan materi. Ya. Mungkin itu materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti dibaca-baca lagi. Kalau mungkin materi-materi, baik yang tadi diskusinya kan hanya ada 3 pertanyaan. Kalau misalnya dirasa kurang, masih ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan. Gitu ya. Ya, karena biasanya kalau saya yang menyampaikan suruh tanya, nggak banyak yang tanya. Tapi kalau diskusi kelompok mesti tanya. Gitu kan. Ya, oke. Karena biasanya paham kalau bertanya. Kalau nggak bertanya, biasanya kan gambling ini. Tidak bertanyanya memang sudah paham, atau memang tidak nyangkut sama sekali. Gitu ya. Berbeda kalau bertanya, kita tahu oh ternyata dia paham, oh ternyata persepsinya berbeda dengan yang dimaksud di pokok bahasan ini, misalnya seperti itu. Ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti untuk pertemuan berikutnya, walaupun pertanyaannya dibatasi hanya misalnya 3, memang kesepakatannya 3, ya silakan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang belum sempat bertanya, boleh tetap ditanyakan. Nanti mungkin biar dijawab oleh saya atau kelompok mau membuka lagi jawaban atau pertanyaan, ya silahkan gitu ya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Benar, tidak ada pertanyaan ini? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.